kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin berinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kasihan dan memberi pinjaman. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku,
ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan-bacaan hari ini memberikan spirit atau semangat baru bagi kita sebagai berikut. Dalam bacaan yang pertama, kita hanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita bekerja juga secara maksimal. Jadi contoh kecil ketika para diakon dan frater pertama-tama, hari-hari pertama mereka semangat olahraga, hari kedua ketiga mulai menurun sampai sekarang tidak dapat lihat muka lagi di ruang olahraga. Bagaimana kamu bisa sehat atau bisa mendapatkan body goal yang bagus? Jadi harap bertobat. Yang kedua, hal memberi. Dengan memberi, tentunya ada beberapa hal penting yang bisa kita dapatkan. Ketika kita memberi, maka kita tidak akan kekurangan. Kedua, ketika kita memberi dengan sukarela, maka tiba gilirannya kita juga akan diberikan secara berlimpah oleh Tuhan. Dalam konteks ini kita tetap terpesona dengan apa yang Santa Faustina katakan, 3 langkah untuk memberi. Pertama, ketika kita memiliki barang, maka itulah yang kita berikan kepada orang lain. Kedua, ketika kita tidak mempunyai barang, yang ada pada kita adalah kata-kata atau nasihat, kata-kata peneguhan, penghiburan. Tapi tiba juga pada suatu titik di mana barang tidak kita miliki. Mulut kita juga tidak pandai untuk menasihati atau berkata-kata yang meneguhkan dan menghibur. Maka ada satu hal yang tersisa yang dimiliki oleh setiap orang adalah ketika dia masih bisa mendoakan orang lain. Jadi 3 langkah untuk memberi. Hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Kiranya menjadi pelindung atau panutan bagi para diakon. Dia hidup pada awal masa gereja tahun kira-kira 2258 ketika Kaisar Valerian berkuasa di kota Roma. Ketika ia ditangkap, dia dipaksa untuk memberikan harta benda gereja yang dia jaga sebagai seorang diakon. Keesokan harinya ketika ia datang kembali menghadap Kaisar, lalu dia membawa sejumlah besar orang miskin dan cacat di kota Roma dan berkata kepada Kaisar, inilah harta benda gereja yang sesungguhnya. Dengan keberanian itu, akhirnya dia mendapatkan kemartiran, dibakar hidup-hidup. Tapi spirit atau semangat Santo Laurentius yang kita peroleh, yakni pertama adalah pengorbanannya. Apa yang dia cintai dibuktikan dengan pengorbanannya. Dia mencintai Kristus, maka dia juga rela untuk berkorban. Kedua adalah keberaniannya untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu yang salah. Dan keberanian untuk menampilkan diri sebagai seorang Kristen yang sejati. Dengan teladan Santo Laurentius kita diajak untuk pertama melihat bahwa harta benda gereja yang sesungguhnya adalah manusia. Bangunan, sarana prasarana tentunya penting. Tapi fokus pelayanan kita adalah memanusiakan manusia di balik sarana dan
prasarana itu. Kedua, tentunya dalam hal sedemikian ada banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi keberanian karena berpaut pada Tuhan menjadi faktor penentu atau yang menentukan perbedaan antara seorang dengan yang lain. Semoga spirit dan semangat Santo Laurentius membakar semangat kita. Kita dipanggil bukan untuk mati tetapi untuk hidup. Dan kalau kita hidup untuk saling menghidupi. Semoga demikian.